Jadi inilah hari-hari di mana kita harus melakukan evaluasi, terutama federasi sepak bola kita. Dari dapur yang kotor, sulit mengharapkan masakan baik yang tersaji. Oke, balik lagi di Gojek Bung Toel. Ini bukan konten yang menyenangkan, konten yang rasanya harus tarik nafas dulu saya pun saat memberikan reviewnya. Tentu karena ini soal review semifinal Indonesia lawan Thailand, yang artinya Indonesia gagal ke final, yang artinya target medali emas SEA Games kembali gagal. Penantian 31 tahun lamanya gagal diwujudkan di SEA Games ke-31 Hanoi, Vietnam ini karena kita akhirnya kalah. Bahkan ada kejadian memalukan di menit-menit akhir, yaitu 3 kartu merah didapatkan oleh pemain kita langsung karena ada insiden. Dan ini yang membuat menurut saya sih dari sudut pandang bola kita kalah 2 kali, kita malu 2 kali. Nah, yang pertama saya mau review dulu pertandingan secara teknikal. Thailand main dengan 3-5-2, dia pakai 3 back. Indonesia main dengan 4-1-4-1. Tidak ada yang salah dengan pola itu. Berani memainkan Marcelino yang juga sedang on fire dalam beberapa pertandingan terakhir, juga sangat baik penampilannya. Yang mengejutkan tentu saja posisi bek kanan tanpa Asnawi, yang diturunkan adalah Rahmat Irianto. Yang artinya bukan Rio Fahmi. Yang ini juga menunjukkan bahwa Rio Fahmi sebagai pelapis Asnawi tidak cukup memuaskan, tidak cukup memberikan rasa aman, rasa kepercayaan, rasa pede bagi pelatih Sinteyong. Buktinya tanpa Asnawi bukan Rio Fahmi tetapi Rahmat Irianto yang digeser jadi bek kanan. Penampilan Rahmat Irianto tidak jelek sebetulnya sebagai seorang bek kanan, penampilannya cukup baik. Yang menonjol dari Indonesia tentu adalah disiplinnya, disiplin dalam bertahan terutama saat kehilangan bola, dan itu terjadi dalam 90 menit. Saya lihat dalam 90 menit disiplin dalam defense cukup baik. Secara overall penampilan kedua tim sebetulnya hati-hati, takut salah, takut kecolongan. Bukan cuma Indonesia tapi juga Thailand. Pendekatannya berbeda. Apa yang membedakan antara Indonesia dan Thailand? Indonesia bermain pressing, kalau dapat bola launch attack dengan cepat, mengalirkan bola ke depan secepat mungkin, mengandalkan pemain-pemain depan seperti Egy, Witan, dan Irfan Jauhari di babak pertama untuk berlari, untuk dribble, karena mereka mengandalkan itu. Jadi sifat serangan Indonesia lebih individual, lebih mengandalkan individual, karena itu tadi mengandalkan lari, mengandalkan dribbling. Yang berbahaya sebetulnya dari Indonesia adalah set pieces. Jadi situasi bola matinya, entah itu tendangan bebas dan sepak pojok, menurut saya kredit yang patut diacungi jempol. Tapi Thailand memang menunjukkan tim yang secara karakter lebih kuat, lebih matang, lebih tenang. Jadi Thailand main build up. Dia main merambat dari belakang ke depan. Dia berani pegang bola, dia berani mencari ruang, dia sabar menunggu celah, dia sabar untuk membongkar pertahanan Indonesia. Bagus main bolanya, jadi merambat, dia berani pegang bola. Jadi overall memang harus kita akui bahwa secara pure sepak bola Thailand lebih bagus, lebih tenang di sana. Dan ini pun diakui oleh Sinteyong dalam jumpa pers, bahwa dia melihat ada rasa takut di tim nasional, di Fahrudin dan kawan-kawan saat menghadapi lawan yang lebih baik. Yang artinya tim-tim yang ada di semifinal ini adalah tim-tim yang seharusnya memang jadi ujian sesungguhnya bagi timnas kita. Maka jangan pernah terlalu terlena menang 4 gol dari Timor Leste, menang 4 gol dari Filipina, menang 3 gol dari Myanmar. Karena sesungguhnya level kita harusnya ada dengan Thailand, dengan Vietnam, dengan Malaysia seperti semifinal SEA Games 31 Hanoi ini.
Nah, dan di sini seperti dalam pernyataan jumpa pers itu diakui bahwa ada rasa takut menghadapi lawan yang lebih baik. Artinya ini persoalan mental, persoalan psikologis. Yang artinya mental block melawan Thailand yang dalam head to head dalam sejarah rekor pertemuan kita banyak kalah belum teratasi dengan maksimal. Belum teratasi dengan tuntas termasuk oleh Sinteyong. Bahwa Indonesia punya mental block, punya barrier psikologis karena rekor pertemuan yang sering kali kalah dengan Thailand itu ternyata belum juga berhasil dikikis oleh pelatih sekaliber Sinteyong, kan itu. Yang kedua adalah bagaimana kualitas permainan itu tadi, bahwa timnas kita menjadi tim yang reaktif, jadi menunggu, ambil bola lalu launch attack, terutama di babak kedua. Di babak kedua jelas penguasaan kontrol Thailand lebih kuat atas permainan Indonesia. Lalu terjadilah gol itu. Itu yang saya bilang Thailand punya kesabaran, punya kecerdikan, punya ketenangan di area penalti untuk bisa manuver di sana, lalu ada sebuah umpan dan diselesaikan oleh Werati Pompan dengan telak. Dan ternyata gol itu meruntuhkan moral, spirit, fighting spirit pemain Indonesia. Yang artinya di sisa pertandingan di waktu perpanjangan itu yang saya lihat yang terjadi adalah rasa lelah yang kemudian bercampur dengan emosi, dicampur dengan kepanikan, dicampur dengan takut kalah yang kemudian berbuntut dengan emosi tidak terkontrol. Dan terjadilah insiden itu tadi. 3 kartu merah untuk pemain kita, Firza Andika, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, 3 kartu merah. Yang menurut saya membuat kita kalah 2 kali di semifinal SEA Games ini. Kalau mengutip bahasa-bahasa netizen yang sering kali masuk dalam komentar saya adalah situasi emosional, situasi insiden itu akhirnya pemain-pemain kita seolah-olah balik ke setelan pabrik katanya. Saya ulangi karena saya suka baca komen-komen yang sangat unik, nyeleneh, lucu, tajam, sarkas dari netizen, yaitu tadi. Momen insiden itu, 3 kartu merah, emosi yang tidak terkontrol itu seolah-olah memperlihatkan bahwa pemain-pemain kita seperti balik ke setelan pabrik. Menyedihkan, padahal seharusnya dari sisi permainan, ya walaupun akhirnya kita kalah kan sebetulnya kita sudah memberikan perlawanan, memberikan kontra strategi yang sayangnya dinonai oleh insiden seperti itu. Tentu banyak faktor, tetapi itu tadi yang terjadi. Buat saya setelah gol menit 94 kebobolan gawang Indonesia kehilangan kontrol, panik, takut kalah, emosi, frustasi lalu emosi. Itu yang terjadi dan itu yang membuat sebetulnya situasi hari ini kita merasa sedih, kecewa, marah, gelisah atas perkembangan situasi sepak bola kita yang diwakili oleh tim nasional kita. Dan sampai saat ini di ajang Asia Tenggara kita belum berhasil jadi juara SEA Games lagi setelah tahun 91, juara AFF juga gagal. Jadi inilah yang menurut saya mengharu biru perasaan publik sepak bola Indonesia. Jadi semoga ada ubur panjang buat kita semua publik insan bola, teman-teman Gocek Bung Toel, supaya satu hari nanti kita bisa merasakan kegembiraan bahwa kita yang terbaik medali emas di SEA Games maupun di Piala AFF. Doanya itu dulu saja, walaupun mimpi kita pengen jauh tapi bertahap, satu-satu itu dulu saja. Dan sebagai konklusi atau kesimpulan dari semuanya adalah bahwa timnas itu adalah produk dari sebuah kompetisi, dari sebuah pembinaan berjenjang, berproses dari kompetisi maka menghasilkan timnas. Maka buat saya adalah, saya pakai analogi, pakai istilah, tidak langsung istilah bola, tapi seperti inilah analogi istilah saya. Bagaimana dari dapur yang kotor kita berharap sebuah masakan yang baik atau tersaji masakan yang baik. Sulit rasanya dari dapur yang kotor kita berharap masakan yang tersaji dengan baik. Jadi menurut saya konklusinya itu, semoga itu tadi satu hari nanti kita bisa melihat yang artinya hari-hari ini kita semua, bukan kita semua sebetulnya, PSSI sebagai federasi, tim nasional, Sinteyong pelatih harus mulai
melakukan evaluasi. Saya pikir inilah saatnya kita melakukan evaluasi. Sinteyong sudah 2 tahun lebih di Indonesia sejak Desember 2019. Jadi inilah hari-hari di mana kita harus melakukan evaluasi, terutama federasi sepak bola kita. Dari dapur yang kotor, sulit mengharapkan masakan baik yang tersaji. Itu penutup dari konten hari ini. Dan jangan lupa pilih jadi solusi, bukan polusi sepak bola. Tetap di Gocek Bung Toel.